kalau lewat belakang itu masih mandi gak? Kalau lewat belakang? Kalau lewat belakang, oh ini berarti anal ya. Aduh, masya Allah kakak, itu haram. Itu haram kakak. Meskipun kalian itu pasangan suami istri, kalian memasuki lewat jalur belakang istri kalian, ya Allah, tidak boleh kakak yang bertanya, itu hukumnya haram. Haram, itu hukumnya haram ya. Kemudian tadi yang kakak tanyakan, kalau misalkan lewat jalur belakang itu masih tetap wajib mandi gak? Masih. Meskipun lewat jalur belakang itu masih tetap wajib melakukan mandi. Karena kakak, itu menurut Imam An-Nawawi itu ada ya keterangannya, itu kalau tidak salah itu ada di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Itu pada juz pembahasan tentang mandi itu kalau gak salah pada juz ketiga ya kakak. Di dalam kitab Syarah Muhadzab pada juz yang ketiga, jika seorang laki-laki memasuki ke seorang wanita, baik itu melewati jalur depan kubul atau melewati jalur belakang, tapi lupa lagi referensi kitabnya, apa itu bahasa Arabiahnya teteh lupa. Cuman gitu di dalam kitab itu menerangkan laki-laki memasuki ke perempuan ataupun memasuki ke laki-laki lagi melewati jalur depan atau melewati jalur belakang. Naudzubillah ya, kalau laki-laki ke laki-laki itu naudzubillah. Ataupun misalkan memasukkannya itu terhadap seseorang yang wandu. Wandu itu bukan laki-laki berubah jadi perempuan, perempuan berubah jadi laki-laki, bukan ya. Artinya wandu itu adalah ketika dilahirkannya itu oleh Allah memang mempunyai dua alat kelamin ya. Jadi memang ketika lahirnya itu punya alat dua kelamin, itu yang dikatakan wandu. Ataupun misalkan mau memasukkannya itu di dalam itu kitab dikatakan mau memasukkannya ke anak kecil. Naudzubillah, itu yang suka penyakit pedofil ya, yang senang kepada gairahnya kepada anak kecil. Itu juga sama, tetap mewajibkan melakukan mandi besar. Mau dimasukkannya di dalam referensi kitab itu mau dimasukkan kepada sosok manusia ya iyalah teh, sosok manusia enggak, karena di dalam referensi kitab itu ataupun misalkan dimasukkan kepada hewan, iya naudzubillah ya, misalkan ke sapi gitu ya ke kuda gitu ya, makanya di dalam referensi kitabnya ada penerangan, itu berarti kemungkinan kenyataannya ya ada seperti itu ya, naudzubillah min dzalik. Mau dilakukannya terhadap orang yang masih hidup ataupun terhadap orang yang mati. Maksudnya mati gimana? Iya, karena teteh gitu pernah baca di dalam referensi kitab ada loh yang penggali kubur, yang naudzubillah yang menzinahi dulu wanita padahal itu sudah jenazah, sudah meninggal. Itu tetap sama aja, yang menggalinya itu wajib melakukan mandi besar. Tapi kalau untuk jenazahnya gimana? Untuk jenazahnya tidak wajib dimandikan lagi. Mau melakukannya secara halal kepada istrinya atau secara memaksa. Berarti memaksa itu naudzubillah ya, misalkan itu ya memperkosa gitu ya naudzubillah, itu haram jelas. Atau misalkan mau melakukan melewati hal yang diharamkan, berarti yang zina. Nah itu semuanya sama kakak, itu semuanya sama, wajabal ghuslu bila khilafin. Di dalam itu referensi kitab wajabal ghuslu, semuanya itu wajib melakukan mandi besar bila khilafin, dan itu tidak ada perbedaan pendapat ulama. Semuanya ulama berpendapat sama, hukumnya wajib melakukan untuk mandi besar. Jadi gitu kakak, meskipun kakak itu melakukan lewat jalur belakang kepada istrinya, itu tetap istrinya wajib mandi, suaminya wajib mandi, tetapi kakak sayang banget itu hukumnya diharamkan, dan bahkan itu termasuk dosa besar. Naudzubillah. Jangan kakak ya, jangan lewat jalur belakang, udah ke tempatnya aja ya.